Hai, perkenalkan nama saya Arvini Watangu, NIM 224840105, Program Studi D3 Farmasi semester 5. Nah, di sini saya akan melakukan edukasi terkait diabetes gestasional yang sering terjadi pada ibu hamil. Silakan disimak ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari diabetes gestasional, di mana diabetes gestasional adalah kondisi hiperglikemia yang terjadi selama masa kehamilan dengan kadar glukosa darah yang lebih tinggi. Nah, jadi diabetes gestasional merupakan suatu penyakit metabolik yang pada intinya tentang tingginya kadar glukosa pada darah. Nah, jadi diabetes gestasional merupakan diabetes mellitus tipe 2. Nah, di mana pada diabetes gestasional itu adanya gangguan dari insulin, di mana insulin berfungsi untuk menyerap atau membantu penyerapan glukosa dari darah ke intraseluler. Dan pada diabetes gestasional terjadinya gangguan atau resistensi atau penurunan produksi insulin. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sel mengalami resistensi insulin dan mengakibatkan insulin tersebut tidak dapat bekerja pada sel. Nah, ketika insulin tidak dapat bekerja pada sel, ini menyebabkan glukosa darah tidak bisa masuk ke dalam sel dan mengakibatkan glukosa darah itu tinggi atau yang disebut dengan hiperglikemia. Nah, di sini ada beberapa faktor risiko terjadinya diabetes gestasional. Yang pertama, di mana usianya itu lebih dari 25 tahun saat hamil. Yang kedua, adanya kelebihan berat badan sebelum hamil yaitu BMI-nya di atas 25. Yang ketiga, memiliki keluarga dengan sejarah diabetes. Nah, ini merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya diabetes gestasional. Yang berikutnya pernah mengalami diabetes gestasional sebelumnya. Nah, jadi di sini ibu hamil pernah mengalami diabetes gestasional saat hamil sebelumnya. Yang berikutnya pernah mengalami keguguran dan pernah melahirkan bayi di atas 4,5 kg. Nah, di sini ada gaya hidup sedentar yaitu kurang gerak. Nah, gaya hidup yang tidak baik atau bermalas-malasan pada saat hamil atau belum hamil itu menjadi faktor timbulnya gejala diabetes gestasional. Jadi, bagi ibu hamil itu perlu untuk memperhatikan gaya hidupnya. Yang berikutnya memiliki hipertensi dan penyakit kardiovaskular lainnya, dan yang berikutnya mengalami sindrom ovarium polikistik, yaitu merupakan penyakit ketika ovum atau sel telur pada perempuan tidak berkembang secara normal karena ketidakseimbangannya hormon. Ini ada beberapa faktor risiko yang akan terjadi pada bayi ketika mengalami diabetes gestasional. Yang pertama itu makrosomia, yaitu ukuran bayi yang lebih besar. Terus yang kedua itu ada stillbirth, yaitu kondisi ketika janin meninggal di dalam kandungan setelah usia kehamilannya ini mencapai 20 minggu. Yang ketiga ada kelainan kongenital. Nah, kelainan kongenital yaitu kondisi tidak normal yang biasanya terjadi pada masa perkembangan janin. Nah, di sini kelainan ini dapat mempengaruhi fisik atau fungsi anggota tubuh anak sehingga menyebabkan cacat lahir. Nah, yang berikutnya itu ada lahir prematur. Nah, lahir prematur di sini merupakan kelahiran yang terjadi sebelum usia kandungan mencapai 37 minggu. Nah, penyebabnya yaitu adanya kontraksi atau tekanan berlebih yang memicu leher rahim terbuka dan menyebabkan janin masuk ke dalam jalan lahir. Nah, yang berikutnya itu ada pertumbuhan janin terlambat dan adanya hipoglikemia atau GD rendah saat lahir. Dan berikutnya itu ada hiperbilirubinemia yaitu kuning setelah lahir. Dan berikutnya itu ada hipokalsemia yaitu kondisi saat kadar kalsium di dalam darah lebih rendah dari batas normal.
Nah, di sini ada gejala dari diabetes gestasional. Nah, seorang ibu hamil harus mampu mengenali gejala-gejala yang menyebabkan diabetes gestasional. Yang pertama itu sering buang air kecil. Nah, yang kedua itu ada penglihatan buram, yang ketiga ada sering haus, yang keempat mudah lelah dan mulut terasa kering. Nah, di sini ada komplikasi diabetes gestasional dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, pada umumnya, wanita hamil yang mengundang diabetes gestasional melahirkan bayi yang sehat. Tetapi, jika kondisi ini tidak ditangani dengan tepat, dapat terjadi komplikasi pada bayi saat lahir seperti yang pertama itu, anak yang dilahirkan berisiko mengalami obesitas dan diabetes tipe 2 saat dewasa. Yang kedua, lahir dengan gula darah rendah atau hipoglikemia. Karena produksi insulin yang tinggi, kondisi ini juga dapat mengakibatkan kejang pada bayi, namun dapat ditangani dengan memberinya asupan gula. Yang ketiga, lahir prematur yang mengakibatkan bayi kesulitan bernafas. Nah, hal ini juga dapat terjadi pada bayi yang lahir tepat waktu. Nah, yang berikutnya ada kelebihan berat badan yang disebabkan oleh kadar glukosa yang berlebih dalam darah atau yang disebut dengan makrosemia. Nah, selain pada bayi, ibu yang baru melahirkan juga pun berpotensi mengalami komplikasi seperti yang pertama, kondisi hipertensi atau preeklamsia yang dapat membahayakan nyawa ibu juga nyawa bayi. Yang berikut berpotensi terserang diabetes gestasional pada kehamilan berikutnya atau mengidap diabetes tipe 2 setelah jangka waktu tertentu. Nah, hal ini dapat dicegah dengan mengkonsumsi asupan tinggi serat dan nutrisi. Nah, pada slide sebelumnya saya telah menjelaskan komplikasi yang akan terjadi pada bayi dan juga pada ibu yang melahirkan. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana mencegah komplikasi diabetes. Nah, komplikasi diabetes dapat dicegah dengan melakukan hal-hal penting berikut ini. Yang pertama, minum obat secara teratur sesuai dengan anjuran dokter atau petugas kesehatan. Nah, yang kedua, ibu hamil harus menjaga kadar gula darah atau melakukan tes rutin kadar gula darah dan melakukan check up. Yang ketiga, ibu hamil harus mengonsumsi makanan yang sehat, memperbanyak konsumsi sayur dan juga buah-buahan. Nah, ibu hamil juga harus mengurangi lemak, gula, dan juga makanan yang asin. Yang keempat itu, ibu hamil harus melakukan atau harus beraktivitas fisik secara teratur. Nah, yang kelima itu, ibu hamil harus waspada infeksi kulit dan gangguan pada kulit. Yang berikutnya, ibu hamil harus memeriksa mata secara teratur dan ibu hamil harus waspada jika ada kesemutan, rasa terbakar, atau hilangnya sensasi dan luka pada bagian bawah kaki. Nah, konsultasikan kepada dokter atau tenaga kesehatan untuk mendiskusikan bagaimana menghindari komplikasi dan cara penanganannya jika memiliki beberapa komplikasi. Nah, di sini terdapat diagnosis diabetes gestasional. Nah, di sini seorang dokter akan melakukan tes fisik dan menanyakan beberapa hal. Nah, jika dokter merasa gejala yang dialami mengarah pada penyakit diabetes gestasional, di sini akan dilakukan serangkaian tes, mungkin akan disarankan seperti yang pertama, itu ada tes toleransi glukosa oral awal. Nah, dalam tes ini, dokter akan memeriksa kadar glukosa dalam darah 1 jam sebelum dan sesudah mengonsumsi cairan sirup gula yang diberikan dokter. Nah, jika hasil tes tersebut di atas 130 sampai 140 ml per desiliter, maka dokter mungkin akan menyarankan untuk melakukan tes toleransi glukosa oral lanjutan. Nah, berikut ada tes toleransi glukosa oral lanjutan. Nah, dalam tes ini, pasien diminta untuk berpuasa semalaman sebelum menjalani pemeriksaan darah di pagi hari. Nah, setelah darah pertama diambil, dokter akan memberikan cairan sirup dengan kadar gula lebih dibanding TTGO awal. Nah, setelah itu, pengambilan darah akan dilakukan setiap jam selama 3 kali. Jika terdapat 2 hasil dengan kadar yang tinggi, pasien tersebut mungkin akan didiagnosa diabetes gestasional. Nah, di sini ada tata laksana. Yang pertama itu secara non-farmakologis, yaitu terkait dengan gaya hidup.
Nah, yang pertama, ibu hamil harus melakukan terapi nutrisi medis, yaitu pengaturan diet di mana ibu hamil harus mengonsumsi makanan secara seimbang atau mengonsumsi makanan yang berserat tinggi, contohnya itu pada buah-buahan dan juga pada sayur-sayuran. Yang kedua, ibu hamil harus melakukan aktivitas fisik, yaitu berolahraga atau melakukan yoga. Yang berikut, ibu hamil harus mampu untuk menjaga berat badan agar tidak mengalami obesitas. Nah, yang kedua itu secara terapi medis. Yang pertama itu diberikan insulin, itu merupakan baseline. Yang kedua ada metformin, yang ketiga ada sulfonylurea. Nah, di sini ada penjelasan lanjutan tentang tata laksana DMG, yaitu terkait dengan pengelolaan gaya hidup. Yang pertama, terapi nutrisi medis. Nah, di sini kebutuhan kalorinya itu 30 kcal per kilogram kali BBI. Nah, di BI ini sama dengan PB dikurangi 100 kurangi 10% dikali PB kurangi 100. Nah, jadi indeks massa tubuh jika lebih dari 30 kg per meter kubik, maka 25 kcal per kilogram. Nah, karbohidrat 30-70% dari kalori total. Nah, yang kedua, aktivitas fisik. Nah, di sini ibu hamil harus melakukan aktivitas fisik intensitas sedang, yaitu 150 menit per minggu. Yang ketiga ada manajemen berat badan. Nah, ini merupakan fokus terutama pada manajemen berat badan selama hamil. Di sini ada peningkatan berat badan 7 kg atau 18 kg jika indeks massa tubuhnya itu kurang dari 18,5 kg per meter persegi. Nah, jika wanita dengan obesitas yang meningkat, berat badan tidak boleh melebihi 11,4 kg. Nah, di sini terdapat penjelasan terapi obat-obatan. Yang pertama, insulin. Nah, insulin ini perlu disesuaikan dosisnya untuk mencapai target GD. Nah, di sini juga memerlukan dokter yang terlatih. Yang kedua ada metformin, ini lebih dipilih terutama bila GD-nya dapat terkontrol dengan baik. Nah, di sini juga risiko GD-nya menurun atau hipoglikemia dan meningkatnya berat badan lebih kecil. Nah, yang ketiga ada sulfonylurea. Nah, di sini inferior dibanding insulin dan metformin akan meningkatnya risiko hipoglikemia pada bayi dan makrosomia. Nah, namun sampai saat ini belum ada data keamanan untuk jangka panjangnya. Membiarkan diabetes merusak hidup dan kebahagiaan, mari pelajari lebih lanjut tentangnya agar tetap terlindungi. Demikian edukasi dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat dan terima kasih.